Sudah siapa belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. Ya, suaranya bengong. Mungkin dikurangi dikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-ayah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, yaitu beliau Bapak Ustadz Abdul Aziz LCM, yang semoga di kantornya mendengarkan suara saya. Kepada asatidzah, panitia acara MKSC Ma'ahid Quran Super Ma'ahid Quran Super yang berbahagia, dan tak lupa santri-santri kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjalan menuju sekolah ma'ahid yang kita cintai. Ini kalau tidak punya kaki, kira-kira bisa sampai sini pun enggak? Bisa, masih bisa. Ya. Masih bisa ya. Jadi nikmat kaki itu kita gunakan alhamdulillah dengan sebaik-baiknya. Kita berjalan mencari ilmu, berjalan mencari apa? Ilmu. Ini semuanya mendengarkan apa bicara sendiri-sendiri? Ya, dengarkan ya. Kita berjalan mencari ilmu. Ya. Apabila kita mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, lanjutnya, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ayo yang paling belakang sendiri. Paling belakang, mana yang belakang? Ya, halo Mbak. Nah, ini kalau ada mic satu, ini yang satu buat yang ditanyain ya.
Bisa dikasihkan yang belakang, artinya apa? Oh, ini biar mendekat semua ya. Ayo yang belakang. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharahullahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menapaki jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa tangan kita. Ya. Yang dengan tangan itu alhamdulillah tiap hari kita memegang Al-Qur'an. Ya. Tiap hari di pondok ini, tiap hari di sekolah ini, di tiap harinya ada pelajaran Al-Qur'an. Lupa hari Sabtu Ahad tidak ada Pak, tapi ada Quran hadis ya. Alhamdulillah kita semoga ya, di dalam rumah maupun di sekolahan tetap dengan tangan kita memegang Al-Qur'an. Dan semoga nanti di akhirat ya, kita menerima dengan tangan yang biasa kita pegang untuk memegang Al-Qur'an, kita terima catatan amal baik kita. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mulane kalau memegang Al-Qur'an ampun dibiasakan pakai tangan kiri. Khawatir nanti pas waktu di akhirat ya, nerima amal kita pakai tangan kiri. Naudzubillah min. Tapi kalau kita biasakan pakai tangan, semoga nanti pas waktu di akhirat kita memegang ya, catatan amal kita dengan tangan kanan. Kalau kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, berarti fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Kita akan dihisab, tetap dihisab ya. Tetap dihisab, tetapi dengan hisab yang ringan ya. Purun tambatan dihisab tetapi dihisabnya ringan. Mestine purun, sing boten purun berarti aneh ya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nikmat mata ya. Nikmat yang tidak terkira. Mata satu itu harganya berapa kalau dijual ya, mahal. Bahkan kalau kalian ditawarin matamu tak dol, tak tuku oleh ta ora? Mboten, tenang sa. Larang regane. Alhamdulillah dengan mata itu kita pada pagi ini dapat melihat Ustadz Mahfud di depan. Ya. Yuk, gue syukur tambatan. Syukur napa batan? Kasihan ya nggak melihat saya. Jangan-jangan matanya lagi ada apa gitu. Tapi lebih nikmat lagi ketika mata kita gunakan untuk melihat Al-Qur'an. Ya, sangat berpahala. Ya, sangat berpahala. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap
tercurah ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat itu kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia ini sampai nanti di akhirat. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau, dengan para sahabat, para tabi'in, keluarga kita, anak turun kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu itu saya di WA atau ditembung dari panitia untuk mengisi acara MGSC. Ditembung dengan tema Story of Quran. Story of Quran. Saya bingung ya, karena saya bukan bahasa orang Inggris ya, bingung. Story of Quran itu artinya apa? Cerita tentang Quran. Ya, story of Quran itu kisah di Al-Quran. Apa kisah Al-Quran ini? Nah, beda-beda kan? Ternyata ada yang jawab kisah di Al-Quran, ada yang menjawab kisah Aku ya bingung ya. Ya deh. Kalau nanti ada waktunya, ya tak terangkan dua-duanya. Ya. Sekarang, kalau itu artinya kisah Al-Quran, ya, ternyata Al-Quran itu punya kisah. Ya. Yang ngantuk nanti tak tanyain. Wah, mulanya ra oleh kan? Moga nanti tak kasihkan. Nah, gitu. Ada door prize apa enggak ini? Enggak ada. Enggak ada. Ya nanti diganjar Gusti Allah ya. Al-Quran. Al-Quran ya, seperti kalian ketahui itu, Al-Quran yang sekarang kalian pegang itu merupakan kalam Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berarti sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Ya. Jadi diturunkan kepada siapa tadi? Nabi. Kemudian yang bernilai ibadah bagi yang membaca. Bernilai ibadah bagi yang membaca. Disimpan dalam hati para orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Quran itu beda dengan yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain tebal, itu nggak bisa dihafal, kadang seperti itu. Tetapi Quran bisa. Itu termasuk mukjizat. Injil besar, tidak ada yang hafal. Taurat tidak ada yang hafal. Zabur tidak ada. Tapi Quran itu bisa. Kalaupun ada yang bisa menghafal Injil, Taurat, Zabur, paling cuman sedikit. Dan Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat Oh iya. Ya terus sampai akhir. Oh, apa lah ya?
Nggih, monggo. Depan sama belakang saja biar nggak lama ya. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat Anas. Ceritanya dulu itu, ya, tak ceritane. Al-Quran itu aslinya sak glondong, wes sak glondong. Ya. Sudah ada. Dulu awalnya, ya, ini cerita tentang Qurannya dulu ya. Dulu bertempat di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Bukan Mahfuz Sidik ya. Kalau Mahfuz Sidik itu saya. Tetapi kalau ini Al-Quran ya, bertempat di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah turunkan, ya, diturunkan ke langit dunia. Ada yang mengatakan di Baitul Izzah. Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lanjut. Doorpress, dapat doorpress. Oh, bisa semua ya. Ya. Jadi Allah itu menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Pokoknya yang sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Ya. Malam itu kan ya banyak, tetapi malam itu bisa mulia karena ada perantara Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menurunkannya di sana. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan pas waktu bulan Ramadan. Makanya kalau kita pas waktu Ramadan itu ada yang namanya Nuzulul Quran. Tanggal berapa, Mbak? Tanggal hari Nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17. Ana sing ape nambahi Rabiul Awal Syahrul Ramadan. Berarti pas waktu Ramadan. Ya, pas waktu Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai Baitul Izzah, ya. Pas waktu sudah sampai Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dalam waktu berapa tahun? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Alhamdulillah. Ternyata ada yang sampai sedetail itu ya. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah waktu Nabi Muhammad menghafal Al-Quran. Nabi Muhammad ya, menerima wahyu Al-Quran. Kalau kita ya di sini baru 1 tahun, ada yang 4 tahun masih belum hafal Al-Quran. Nabi Muhammad itu menerima wahyu Al-Quran, menghafal Al-Quran itu nyampe 22 tahun. Makanya jangan pesimis, insya Allah bisa ya. Kemudian Al-Quran kita tahu itu ada berapa juz? 30 ada 30 juz. Sekarang tak turunkan lagi. Yang belakang ya,
Ayo yang belakang yang siapa? Namanya yang pakai kacamata siapa? Wah, ternyata jadi perhatian semua. Ya. Al-Quran itu ada 30 juz. Dan ada berapa surat? 114 surat. Diturunkan lagi. Ya. Ada berapa ayat? Hafal ya? 66. Berapa itu? 6.660. Akhirnya sudah ngulang, sudah ngerti ya. Tak turunkan lagi. Ada berapa kalimat? Oh ini berarti ada depresi. Nah, Raisa jawab ada depresi. Ya, jalur panitia ya. Ada berapa kalimat? Cong namanya siapa? Yang berani jawab? Ada berapa kalimat? Lebih dari satu. Alhamdulillah. Jawaban sing ora salah, tapi ora tepat, ya. Harusnya sing tepat. Berapa? Oh sama, ya sama tadi sudah dijawab, ya. Berapa kalimat? Jawabannya dicatat nak lupa ya. 770.450. 770.450. Sudah ya? Bisa dicatat? Berapa kalimatnya Al-Quran? Itu tambahan. Nah ayatnya udah paham 6.660. Kalimatnya 770.450. Kemudian hurufnya. Hurufnya berapa? Ada yang tahu? Hurufnya ada berapa? Pernah tidak kalian ngitung? Tidak pernah. Ada berapa? Ada yang tahu? Mel ya? Ingat-ingat ya. 1.025.000. Nah hitungannya pas itu gampang. 1.025.000. Dan itu huruf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak langsung. Kalau langsung kita tidak akan kuat. Gunung saja kalau dikasihkan Al-Quran nggak akan kuat. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyatillah. Jadi tidak kuat, bisa hancur. Apalagi manusia yang cuman kecil, gunung segede loh. Kalau dikasih Al-Quran tidak akan kuat. Ya. Makanya Quran itu diturunkan secara bertahap, ya. Dan disampaikan secara perlahan-lahan. Supaya apa? Ya supaya kita bisa mengikuti. Jadi jangan kalian berpikir saya satu hari bisa menghafal Al-Quran. Tidak begitu caranya. Sedikit-sedikit. Ya.
Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah. Jadi Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ora langsung blek. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Jadi supaya Nabi Muhammad itu membacakannya kepada manusia, kepada umatnya secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila. Jadi diturunkan secara bertahap. Nikulah Al-Quran. Jadi awalnya itu di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia atau Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Berapa tahun tadi? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian surat yang pertama, ayat yang pertama ya, diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ampun ditambahi ya. Itu 5 ayat itu yang pertama. Kemudian ditutup dengan ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Waktu itu para sahabat senang ya, ketika mendengar itu ayat yang terakhir, karena merasa sudah sempurna. Jadi para sahabat itu senang kalau sudah sempurna agamanya. Tetapi ada salah satu sahabat yang mengerti dan beliau justru menangis, yaitu sahabat Abu Bakar. Kenapa kok beliau menangis? Karena beliau tahu ketika sudah lengkap mesti terus Nabi Muhammad dipun meninggal, berarti meninggalkan beliau dan umatnya. Kalau sudah lengkap otomatis sebentar lagi beliau meninggal. Itulah yang membuat sahabat Abu Bakar itu menangis. Kemudian ketika para sahabat tanya ke sahabat Abu Bakar, kenapa kau engkau menangis? Kemudian dijelaskan, para sahabat ikut-ikutan nangis karena tahu sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggal. Itu ya. Kemudian kandungan dalam Al-Quran. Kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa toh? Ada yang tahu? Ada yang tahu isinya apa saja? Firman Allah. Ya, semuanya firman Allah. Al-Quran itu isinya ya ada perintah-perintah, kemudian ada larangan-larangan, kemudian ada ancaman-ancaman, kemudian ada cerita-cerita dan lain sebagainya. Itu ada yang merumuskan, ada yang menyampaikan. Kalian tahu berapa isi Al-Quran yang menerangkan tentang perintah? Ada yang tahu? Ini kelihatan, kalau saya di samping kelihatan enggak? Oh, ya udah.
Ada yang tahu? Dalam Al-Quran itu yang menerangkan tentang perintah ada berapa ayat? Banyak. Ada berapa ayat yang menerangkan tentang larangan? Lebih dari satu, ya. Jadi ada 1000 yang menerangkan tentang perintah-perintah Allah. Ada 1000 yang menerangkan tentang larangan-larangan Allah. Ada 1000 yang menerangkan tentang ancaman-ancaman Allah. Ada 1000 yang menerangkan tentang cerita-cerita. Kemudian ada 1000 lagi yang menerangkan tentang teladan. Ada 500 yang menerangkan tentang halal dan haram. Ada 60 yang menerangkan tentang apa itu? Nyalini ayat. Nasih mansuh. Ya. Nyalini ayat. Jadi ada ayat yang dirubah hukumnya dengan ayat selanjutnya atau ayat yang baru. Itu sisi kandungan Al-Quran. Ya. Ada syair. Ini kalau diulang ke syair boleh pun enggak? Boleh ya. Sholawatan boleh ya. Boleh. Syair ini dibuat oleh Kiai Asnawi. Tahu kalian Kiai Asnawi? Kiai Asnawi itu orang Kudus. Orang Kudus yang mendirikan TBS Qudsiyah. Beliau buat syair kayak gini. Kita ambil lagu yang dari Gus Dur. Ayatil Quran kabeh 6.000 unjul 600 suwidak rum kang sewu nerangake perintah saki wajib perdulan sunnah saki wajib perdulan sunnah ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'al syani wal darajim adbat ya jiratal alamin ya uhairal judi wal karami ya uhairal judi wal karami. Sapa-sapa sing ning majelis iku ya, digunakake sholawat, maka majelis iku akan menjadi majelis yang berkah. Ya, amin ya rabbal. Ya. Nah, terus lan sewu nerangake larangan kang sewu nerangake janjian sewu
apal tak boten iki. Ayo, enggak terbiasa ya. Monggo yang mau konser, ikut konser. Nanti duet sama saya ya. Enggak mau. Ya bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'al syani wal darajim, adfan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, semu alarang yakin tuladan supaya ngerti cermenjing dadan kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen, halal lan haram dijaga temen. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'al syani wal darajim, adfan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sebenarnya masih ada syair-syair selanjutnya. Tapi rasanya nanti kalian belum bisa ngikuti masalahnya. Nah mungkin kalau lagu-lagu, ya terima kasih Mbak. Mungkin lagu-lagu yang lain kalian paham ya. Mungkin lagu-lagu Indonesia mungkin paham, tapi nak masalah syair-syair kayak gini tidak paham. Ya. Tapi tidak hafal ya. Coba ini mungkin semuanya kalian hafal ya. Bangun tidur. Itu. Bukan bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Kalau itu ya paham ya. Tapi orang-orang dulu itu kalau buat syair bagus-bagus. Para ulama itu kalau buat syair-syair itu berkesan, bermakna. Ya. Apa? Lagi kau sudah jelas nota orang. Ya. Jadi Quran ya itu berupa mukjizat, yang dengan mukjizat itu kita mendapat banyak keberkahan. Kalau kita mau berkumpul membaca Al-Quran, itu bagi yang sakit bisa menjadi sembuh. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penawar bagi yang sakit, yang galau, yang ditinggal pacarnya barangkali ya, yang ditinggal orang tuanya. Itu kalau mau membaca Al-Quran insya Allah tidak sedih lagi.
Kemudian Al-Quran itu bisa menjadi cahaya. Dan cahaya itu tidak dikasihkan kepada orang-orang yang banyak bermaksiat. Makanya kalau kita mau menghafalkan Al-Quran, dikurangilah maksiat-maksiat kita. Ya. Jangan banyak apa tadi? Bermaksiat. Imam Syafi'i itu termasuk imam yang hafalannya cepat. Sekali dengar itu sudah paham. Sekali dengar itu paham. Sekali dengar hafal. Suatu hari beliau itu pernah masuk dalam perpustakaan ya, atau toko yang jual buku-buku. Kemudian saking seringnya Imam Syafi'i itu ya, sering masuk toko, nak cara kene masuk endi ya? Mana itu? Toko kitab itu mana? Mubarakatan. Umpama masuk ning Mubarakatan Thayyibah. Ya. Di situ masuk terus cuman membaca, ndak beli. Akhirnya keluar, masuk lagi, besoknya masuk lagi, nggak beli, keluar lagi, sampai yang jual itu gregeten. Ya. Lho karepe apa? Cah iki kok masuk, gak tuku nek cuman mau cotok. Akhirnya ditantang Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, kenapa kok kamu masuk ke perpustakaan saya? Ke tempat toko saya, kok tidak beli, kok cuman baca tok, saya tidak punya uang ya. Oh gitu, kalau tidak punya uang silakan ini dihafalkan buku ini, nanti tak kasihkan. Benar, kasih kitab Muwatta, kasih kitab yang besar, dibaca sekali langsung apa, itu kehebatannya. Kehebatannya sahabat tadi Imam Syafi'i. Kalau para sahabat ada yang seperti itu. Abi Hurairah itu juga sekali dengar paham, sekali dengar hafal. Makanya Imam Syafi'i kalau masuk masjid, berjalan dari rumahnya sampai masjid, itu beliau selalu nutup telinga. Pernah suatu kali ditanya, kenapa kok engkau tiap masuk masjid, tiap berjalan ke masjid kok nutupi telinga? Jawabannya beliau, karena kalau saya dengar, saya itu hafal. Maka beliau tidak mau mendengarkan omongan orang-orang. Itulah kehebatan beliau. Kemudian kita yang sering membaca Al-Quran, Bu yo, kalau ada cita-cita itu sering-seringlah berdoa. Kadang itu kita usaha tetapi lupa berdoa. Ya. Kenapa? Biasanya kalian berdoa apa? Ya. Kalau habis sholat itu berdoa apa? Mendoakan untuk Qur'annya itu ada? Enggak? Atau apa kalau diajarkan di sini? Rabbana firli wali walidayya kama rabbawna shighara. Rabbana atina. Nah, itu ada 4 ya. Apa mainan saluka ilman nafi'ah. Tapi yang menurut saya harus kalian tambahi sendiri, itu mendoakan Quran kalian, mendoakan hafalan Quran. Supaya apa? Supaya Quran itu mau tetap tenang di dada kita. Jangan nggak lupa, biar nggak lupa lagi. Jadi Quran itu baru kayak kata banyak.
Dan Quran itu tidak boseni ya. Kalau kalian bosan dengan Al-Quran itu ya aneh ya. Kalau baca 1 jam bosan kok enggak? Capek kok enggak? Apalagi kalian diulang berapa menit itu? 40 menit lebih ya. 80 menit ya. Makanya kadang kita bosan. Ini sepertinya jamnya mau selesai ya. Nah, tinggal berapa itu ya. Tak tutup sedikit dengan sholawat yang diantaranya juga mendoakan supaya kita menghafal, bisa hafal Al-Quran. Semoga pakai lagu apa? Syair. Ini ya, syair yang biasanya dipakai di pondok-pondok Quran. Syair yang biasa dipakai di pondok-pondok Quran. Tidak semua, cuman ada beberapa yang pakai syair ini. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Rano sing apal. Ayo duet maju ning arep ya karo niku ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nurun. Talilun liqalbi 'inda jali wa hayrati. Talilun liqalbi 'inda jali wa hayrati. Tak cepat kayak. Faya Rabbi manti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Faya Rabbi manti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Jadi ndonga wa nawwir bihi qalbi. Moga Allah itu memberikan cahaya kepada kita dengan Al-Quran ke hati kita. Wa sam'i dan apa? Pendengaran kita. Wa muqlati dan mata hati kita. Ya. Ini doa yang terakhir. Wasahhil alayya hifdhahu thumma darsahu. Wasahhil alayya hifdhahu thumma darsahu. Bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Tanazzaha an qawlin wa
min kulli da'in wa nurun dalilun li qalbi 'inda jani wa hayratin wasahil alayya hifdhahu. Ya Allah, mugi panjenengan gampelaken, mudahkan saya dalam menghafal Al-Qur'an. Summa darsahu nuli maca Al-Qur'an. Iki perlu donga. Jadi sampean ya akeh-akeh donga, muga-muga semoga ya kita dalam menghafalkan Al-Quran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wa akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tujina bi jami'il amal wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna bi jami'il darajat wa tuballighuna bi salawati jami'il khairat min hayati wa mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum rabbana subhana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al anfusana wa ahlana wa dhurriyyatina wa jama'atina min shaykhina wa tullabana min ahli al-ilm wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-fatah wa min ahli al-ta'ah wa min ahli al-iman wal islam wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-shirk wal ghair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa an-nahar waj'alhu lana ya rabbal waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak dari tadi ngomong, biasanya kalau saya mulang itu gak kulino ngomong, karena sekali datang terus ngomong sebentar aja terus nyimak ya, biasanya nyimak Quran saja. Jadi banyak ngomong, mungkin juga banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya, dan kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.